seneng banget nih, hari ini aku kedatangan tamu spesial dari Dokter Agni dari Rumah Sakit Omni Pekayon. Terus ada Mbak Ica dari Mom and Jo Galaxy. Nah, di sini aku mau talk live ya, talk show live. Ngobrol-ngobrol tentang alergi. Nah, buat teman-teman yang penasaran, tonton terus YouTube channel aku sampai habis ya. Dah. Dok, selamat siang ya, Dokter Agni dari Omni Pekayon ya, dokter spesialis anak. Akhirnya kita ketemu dok di talk show siang ini ya, sama Mbak Dian. Ya, kebetulan Mbak Dian ini adalah owner dari Amani Catering. Dok, kita agak santai aja ya Mbak Dian ya, agak sedikit kaku-kaku tapi tetap pembatasan sosial ya. Jadi teman-teman santai di rumah siang ini kita akan membahas mengenai alergi ya dok ya. Bersama saya dengan Ica dari Mom and Jo Galaxy, dengan Dokter Agni juga, Agni bener ya spellingnya ya, sama Mbak Dian. Kita akan bahas banyak banget mengenai alergi pada anak ini. Gini dok, jadi awalnya ini di Mom and Jo ini banyak anak-anak yang datang itu alergi skin, alergi coklat, terus alergi kacang ya dok ya. And then ada juga yang alergi hewani gitu. Nah, kita akan mengarah nanti ke Mbak Dian ya. Mbak Dian kan kebetulan di sini foundernya si Amani Catering, kucing-kucing ras. Kalau zaman sekarang bilangnya kucing-kucing sultan ya Mbak ya. Kucing-kucing sultan. Tapi aku boleh bahas ke Dokter Agni dulu ya Mbak Dian ya, sebentar ya. Nah, jadi yang nimbulin alergi pada anak tuh awalnya apa sih dok? Jadi sebenarnya alergi itu pengertiannya ya bunda-bunda di rumah. Jadi alergi itu adalah suatu kayak apa sih proses tubuh tuh terhadap, jadi reaksi hipersensitivitas atau berlebihan dari tubuh terhadap suatu zat tertentu gitu. Jadi misalnya ada alergen gitu ya, atau zat tertentu yang masuk ke dalam tubuh sebenarnya tidak beresiko istilahnya tidak membuat sesuatu yang menyebabkan kegawatan ya, tetapi karena tubuhnya dia mungkin tidak cocok sama si alergen itu, maka dia akan mengeluarkan reaksi hipersensitivitas, biasanya seperti bisa gatal-gatal, bisa kemerahan, bersin-bersin, batuk seperti itu. Sampai demam ya dok ya ada? Demam sebenarnya jarang ya, paling yang berat itu biasanya tuh kayak sesak. Oh sesak? Iya, aku pernah nemuin tuh. Sampai bengap gitu benar, ya. Benar. Itu biasanya namanya reaksi alergi yang agak berat seperti itu. Oke. Tapi dari 1 sampai 10 yang sampai alergi beratnya sampai fatal kayak gitu, kira-kira anak-anak di Indonesia ini berapa banyak dok? Lumayan sih gitu ya, maksudnya saya sih beberapa kali pernah dapat ya gitu. Jadi biasanya anaknya datang dengan sesak gitu, tapi dengan matanya juga bengap gitu ya, maksudnya kalau kita bilangnya berair, enggak bengap tuh apa ya, kayak sembab, edem tuh kayak matanya bengkak. Nah itu jadi alergi agak berat tuh biasanya disertai dengan bengkak tuh, biasanya matanya bengkak jadi kayak nggak bisa melihat, awalnya matanya biasa aja jadi kemerahan dan agak bengkak seperti itu, sama sesak. Sesak. Ya, kemarin sempat baru dapat tuh, gitu kan? Pasiennya sesak, gitu. Kasih obat anti alergi, perbaikan. Ada obatnya juga. Ada, nanti kita bahas. Obat minum ya, wah panjang gitu ya. Nah, jenis alergi kan tadi aku udah nyebutin nih dok ya, masalah coklat, food lah kita bilangnya ya, terus sama hewan juga, gitu, hewan peliharaan gitu. Nah itu tuh sebenarnya berkesinambungan apa sendiri-sendiri? Sebenarnya sih beda-beda ya, jadi tidak setiap anak misalnya yang memiliki alergi makanan dia alergi terhadap hewan peliharaan, seperti itu. Tetapi hal yang pasti harus kita ketahui, alergi itu adalah suatu penyakit keturunan atau genetik, bukan penyakit menular gitu ya. Jadi nggak perlu takut tuh sama anak yang alergi karena dia tidak menularkan. Nah lalu biasanya saat ini tuh kayak hewan peliharaan itu dia nggak ada tuh, kayak misalnya nggak boleh megang hewan biar nggak alergi, nggak bisa
gitu ya. Direkomendasi juga ada dokter anak punya mengenai pencegahan primer alergi gitu ya pada anak. Di situ dikatakan bahwa tidak ada tuh mencegah untuk tidak bermain dengan hewan-hewan. Iya, anak-anak kan untuk ya senang. untuk mengetahui alergi atau tidak gitu, tidak apa. Malah saya pernah baca ada penelitian ya yang bilang bahwa anak di bawah setahun gitu ya yang didekatkan sama hewan peliharaan justru dia malah memiliki resiko yang rendah untuk memiliki alergi gitu loh terhadap hewan peliharaan itu gitu. Nah, sekarang kita lagi bahas hewan kan, kita Iya. ke Mbak Dian ya. Mbak Dian, Iya. udah berapa lama nih Amenicare ini berdiri? Terus segmentasinya ke arah hewani apa ya dok ya? Hewan apa Kebetulan tuh? kita kan lihat-lihat dari kayaknya sih kucing gitu. Cuma kita mana tahu ada yang terselip apa gitu. Kalau aku ini breeder kucing, Ibu Oke. dokter dan Mbak Ica. Jadi saya berawal itu dari 4 tahun yang lalu. Saya awal itu suka sama kucing. Terus juga baru diizinkan sama suami punya kucing itu 4 tahun yang lalu. Oke. Karena kan takut ada anak kecil juga, iya, dia iya. juga worry juga takut bulunya atau alergi atau segala macam. Tapi alhamdulillah sampai sekarang anak aku sih fine aja juga. Alerginya kan dari Iya. kecil, Mbak Ica udah dikenalin sama Iya, teman-temannya. itu dari umur 1 tahunan dok. Oh iya, Nggak, iya, iya. Dan mereka malah lebih kuat ya. Malah jadi Malah kadang-kadang saya yang kalau Alergi ya? banyak bulu tuh suka gatal-gatal hidung gitu. Sebenarnya saya juga baru tahu Mbak Ica. tanda-tanda fisik juga di hidung gatal gitu Bisa. ke anak terjadi bisa. Jadi jadi kan memang berbeda-beda ya. Misalnya kalau misalnya nih alergi karena makanan, gitu ya misalnya nih anak alergi nih misalnya nggak cocok susunya gitu ya atau habis makan sesuatu mungkin apa nih misalnya seafood ya gitu mungkin dia punya alergi. Kalau pada pencernaan biasanya dia kadang suka muntah. Oh, menolak ya atau dia. mual. Iya. Atau bisa juga setelah makan bibirnya jadi yang bengkak. Iya. Jadi memang berbeda-beda. Tetapi biasanya kalau pada binatang itu lebih sering bersin atau mungkin gatal ya dong karena ya? kan mungkin kena apanya kena bulunya Bulu. tuh ya jadi bersin atau bisa juga misalnya kena apa kayak kulitnya nih karena beberapa binatang bisa kulitnya nyebabin jadi alergi jadi kemerahan gatal-gatal bisa. Dok, tapi kalau binatang itu bulunya itu impactnya besar banget nggak sih alerginya ke anak? Ya itu tadi saya bilang tergantung. Jadi kalau misalnya memang dia memiliki riwayat atopi itu riwayat alergi ya. Jadi kita bilangnya atopi. Jadi yang memiliki riwayat atopi di keluarga, kemungkinan anak tersebut memang bisa lebih sensitif. Paling sering tuh bulu. Gitu. Bukan hanya bulu hewan, kadang dari karpet bulu, boneka bulu. Iya. Bisa juga. Jadi bukan hanya dari Betul. bulu-bulu hewan. Iya. Tapi itu bisa disembuhkan nggak sih dok? Kalau alergi tidak bisa disembuhkan karena dia Selamanya? genetik. Karena genetik ya. Tetapi Ya. jika imunitasnya dia sudah mulai bagus, kemungkinannya jadi berkurang atau istilahnya jadi malah nanti bisa hilang. Sembuh Gitu. sendiri. Ya, seperti itu. Termasuk menjaga imunitas ya, Yes. menyembuhkannya ya. Rajin ke Mam Angel berarti. Treatment kan massage itu Benar, salah benar. satu Benar. menjaga imunitas Ya, dong. pijet-pijet ya. Betul. Nah, lanjut lagi nih Mbak Dian. Ya. Mbak Dian. Untuk jenis ras kucingnya itu banyak gak sih? Nah terus yang ngebedain tuh kucing ini kan kucingnya aku dengar nih kucing-kucing mahal, kucing-kucing sultan ya dok ya. Gitu. Dokter juga punya kucing ya di rumah ya. Kucing sultan berarti sultan juga dok. Nah itu yang ngebedain kucing-kucing ras itu sama kucing lokalnya kita tuh apa karena aku kan taunya kucing ya sama aja gitu cuman pas Iya. lihat lucu-lucunya baru beda gitu. Iya. Nah tapi mungkin dari Mbak Dian kan bisa ngejelasin secara spesifiknya tuh apa karena kan harganya kan Benar. Jadi kalau Juara aku banget. breedingnya itu ada 5 jenis ras. Yang pertama British Shorthair, Scottish, Maine Coon, Abyssinian dan Cornish. Oke. Nah, tapi saya juga kebetulan importir, jadi saya bisa oke. memasukkan berbagai macam jenis kucing ras. Nah, negara-negara yang saya impor itu ada negara Rusia, Ukraine, dan Polandia sama Cina. Oh, iya. Tuh, jadi Jauh. Iya. Nah, kalau misalnya bedanya kucing impor dengan kucing lokal, mungkin kalau saya perhatiin karena di sana udaranya juga mereka dingin, Ya. jadi
dari tipe bulu mereka memang beda, tapi kalau Halus sekali ya dok. ya lebih crispy, lebih halus. Oke. Terus juga badannya memang dia lebih besar gitu. Tapi kalau kucing Indonesia yang lahir di Indonesia dengan indukan impor, kalau kita maintenance-nya bagus, hasilnya juga sama. Makanya Oke. harus banyak yang bilang harus AC ya, harus AC. iya. Bagusnya seperti itu. Karena menyesuaikan hawa. Berarti nggak bisa Iya. jalan-jalan dong kita kucing keluar, kasihan banget ya. Buat di mobil doang. Jadi seperti itu. Oke, nah ini kan udah banyak banget nih dokternya kucing ya, termasuk dokter juga kan ada di rumah buat anak-anak. Nah itu biasanya kategori usianya tuh anak-anak yang pada suka kucing-kucing kayak gitu, atau Dewasa. mama-mama muda, bunda-bundanya. artis-artis aja kan sekarang udah Iya. Kemarin juga Sultan Andara juga beli sama kita. Tuh kan, Sultan Andara tuh gitu deh, apa? Nggak apa-apa. Karena tahu kan nanti langsung ke Omni juga. Oke, terus Kalau yang apa tuh dok? misalnya range umurnya itu memang Anak-anak. ibu-ibu, tapi banyak yang dia sudah punya anak gitu loh. Oh, Buat iya. hiburan keluarga ya. Iya, apalagi di masa pandemi ini Betul, mereka betul. nggak ada hiburan. Jadi memang banyak banget dok adopterku yang nanya tentang masalah alergi pada kucing ini gitu. Itu banyak banget. Sama bilang ini alergi nggak alergi? Aku bilang kalau alergi kan memang keturunan kan ya. Terus juga ada yang bilang ini gimana takutnya perempuan kena tokso lah apa segala macam gitu. Apalagi mereka takut kalau anak-anaknya mereka perempuan gitu kan. Sama seperti suamiku dulu protek ke anak-anakku gitu. Tapi makanya kebetulan banget ada dokter di sini jadi bisa bantu buat ngejelasin Benar banget. Jadi hewani ini, kucing ini salah satu akar ya dok ya untuk alergik. Itu nggak dipungkiri juga ya. Tapi ternyata tadi dari penjelasannya dokter Ahni, selama dia tidak terlalu sensitivitas skinnya juga atau alergiknya tinggi, aman kan buat main kucing gitu. Nah terus juga itu akan hilang dengan sendirinya ya. Ya. Betul ya dok ya. Bisa akan berkurang gitu ya, maksudnya kan tubuhnya kan akan sudah mengetahui Antibodinya kuat lama-lama berarti dia ya? mengetahui ini tubuhnya bahwa oh itu zatnya si kucing, oh saya udah kenal, dia nggak akan melawan, jadi nggak akan terjadi reaksi sensitivitasnya jadi akan menurun gitu. Dan kalau misalnya kayak tadi kan punya kucing gitu ya, nah itu kita harus perhatikan bahwa boleh kok punya kucing, tetapi seperti itu kucingnya kalau misalnya mama sering ke rumahnya sering dibersihkan. Oh iya, betul. Jangan jorok ya dok ya. Takutnya kemana-mana gitu kan ya, kayak nyebabin tokso misalnya, Betul, sebenarnya betul. bukan bulunya gitu ya. Oh bukan bulunya ya dok? Bukan, bisa Oh, dari tokso tuh bukan pupnya bulu. atau kalau bulu tuh bisa lebih ke alergi dari pupnya atau dari urinnya. Oke, gitu. Bener banyak banget dok yang tanya sama Jadi, aku masalah itu dok. Iya. Oh dari bulu, Tokso aku itu jadi dari baru tahu. Tokso itu dari pup sama dari Urinnya Oh, bisa. oh iya urin. Tapi bukan dari bulu. Dan bulu. sebenarnya bukan hanya kucing, tapi hampir semua kayak misalnya alergi juga bukan cuma kucing ya, tapi hewan-hewan yang lain juga. Iya. Bukan semua yang berbulu, kadang juga apa kayak tikus tuh bisa dari urinnya gitu kan. Mungkin kalau yang melihara mencit lah atau apa, atau misalnya dari maaf kalau misalnya kayak anjing gitu dari air liurnya, semua juga alergi bisa juga. Oh air liur anjing juga bisa ada alergi ya? beberapa pasien juga atau anak itu yang memang sensitif gitu ya, kalau kena air liur aja dia misalnya Ya gatel. kan dia jilat-jilat ya. Ya, mungkin di dalamnya itu ada zat yang kalau misalnya kena kulit anak jadi ngerangsang reaksi berlebihan atau hipersensitivitas gitu. Oh gitu. Nah ini kan tadi dokter ngebahas masalah harus dijaga kebersihannya kan, walaupun alergik or non alergik, tetap aja namanya punya binatang kan harus dijagain ya. Nah tipsnya dari Mbak Dian tuh yang udah punya kucingnya banyak banget kucing-kucingnya tuh. Nah itu ngejaga bersihnya tuh gimana? Kalau aku karena aku banyak beda kali ya, maksudnya kalau kucing di rumah, aku kan juga ada kucing di rumah juga nggak di sini. Setiap hari tuh aku bersihin dan 2 jam sekali tuh aku selalu cek pupnya, litter boxnya. 2 jam sekali cek pup. Jadi karena kalau misalnya sama pipis nggak tuh? Iya. Oh, sama pipis, jadi oke. litter boxnya itu kan di pasir, dia pasti ngegumpal. Kalau kita lama-lama kita diemin, dia akan bau ruangannya kan. Oke. Jadi aku selalu concern 2 jam sekali aku bersihin. Terus setiap pagi aku jemur kucingnya.
matanya semuanya dibersihin, mandi minimal seminggu sekali, itu harus, dan itu rutinitas tiap hari aja ya. gitu. Ya, Benar. dijemur. Mahal ya Bu. Kakak juga jangan salah. Kucing aja dijemur ya dok ya. Vitamin D kucingnya. Jadi kucingnya juga sehat, kitanya juga sehat Ya, gitu. Bener. Karena kalau misalnya aku kan karena kucingnya kan banyak ya dok ya, jadi kalau satu sakit Ada berapa nih Mbak Ririn? Mbak Dian kucingnya? sekarang sih sama anak kan ada 50-an. Wow. Yang satu ingat nggak tuh? Ini namanya gitu tuh. Hilang satu. Oh iya benar. Hilang satu lumayan juga ya. Hafal semua gitu. Benar. Terus ini dok, untuk dari dokter aku minta tips nih buat teman-teman bunda-bunda yang di rumah gitu kan yang punya kucing Hewan atau peliharaan ya. dia punya alergik apapun. Oke. Nah ini untuk menghindari dan meminimalisir alergik anak yang suka bermain sama binatang. Oke, itu tadi yang pertama itu binatangnya tempatnya nih misalnya ya binatangnya yang tadi Mbak Dia bilang harus sering Bersihin. dibersihkan Oke. biar anak kan bisa jadi sumber. Lalu kalau bisa misalnya binatangnya sering main nih di mana sofa gitu ya atau di kasurnya sering kalau bisa Oke, divakum juga divakum. ya seperti itu. Iya, betul. Jadi Oke. buat menghindari si pencetusnya, maksudnya Oke. kan kayak hirup lah atau apa jadi tempat-tempat si kucingnya suka beredar atau hewannya suka beredar itu harus sering dibersihkan. Jadi itu saja sih sebenarnya. Kayak vaksin binatangnya sendiri, kucingnya sendiri tuh perlu nggak? Sekarang kan kayak divaksin juga ya binatang ya. Tapi bukan buat alergi sih, takut rabies. Iya, gitu. rabies. Oh. Terus buat ke kucingnya sendiri kayak misalnya Oke. penyakit panleukopenia, terus kaliki itu buat Jamur kucingnya. kali ya, Mbak? Kalau jamur kita treatment aja Oh, sih treatment dok, aja ya, bukan kalau jamur ya. vaksin. Jadi kalau misalnya kita harus vaksin itu kan setahun, kalau buat anak kan dari mulai usia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, terus pengulangan tahun depan. Oh, setahun Oke, sekali. oke. Setahun sekali. Tapi Kayak DPT. bener. Tapi iya kan, anak-anaknya vaksinnya banyakan kucing kayaknya deh. Aduh, nggak apa-apa tapi pengalaman juga nih dok. Kan jadi kita tahu juga ya. Nah, untuk menjaga asupan kucing ras ini yang baik itu apa aja selain tadi yang aku tanyain masalah vaksin itu dan makanannya apa sih ya dok ya? Kan kita